Pagi Bapak Ibu, rekan-rekan media, Bu Direktur, Bu Belinda sudah hadir. Pagi Pak Nono. Pagi Mas Irhan, apa kabar? Sehat ya Pak? Sehat alhamdulillah Pak Nono. Sip. Bu Belinda, apa kabar Bu Belinda? Selamat pagi Pak Nunu. Pagi. Selamat pagi Pak Nunu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya Pak. Bu Belinda seger amat. Baru keluar dari meeting 1. Emang banyak meeting ya? Ya ini meetingnya karena nggak ada jeda ininya bablas. 12. Sudah banyak hadir dari media. Ada dari Jawa Pos. Saya ngikutin Pak Nunu aja. Baik. Bloomberg, Tribun, dan banyak lagi saya kira. Pagi Pak Nunu. Mas Prayit, apa kabar? Dial Pos. Alhamdulillah baik Pak Nunu. Pak Nunu sendiri gimana kabarnya? Baik-baik Mas, sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Amin. Amin. Kita tunggu 5 menit lagi ya, Bu Dir. Siap Pak. Siap. Siap Pak Karu. Rekan-rekan media mohon dapat diisi absensinya ya untuk kepentingan administrasi panitia. Bu Direktur, kita mulai saja. Saya kira sudah banyak rekan-rekan media. Baik, silakan Pak Karu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
seluruh Bapak Ibu rekan media yang hadir pada media briefing kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media, Bapak Ibu, atas pemenuhan undangan kami. Agenda media briefing kali ini akan diisi oleh Ibu Direktur IPSDH dengan tema tentang penetapan peta indikatif penundaan pemberian izin baru pemanfaatan hutan. Saya kira ini topik yang sangat menarik. Tidak semua di antara kita juga paham betul mengenai beberapa nomenklatur, metode, dan lain-lain. Sehingga kehadiran Ibu Belinda saya kira akan menjadi pencerah buat kita semua. Oleh karena itu saya mengundang Ibu Belinda untuk menyampaikan materinya. Rekan-rekan media bisa menyampaikan pendapat, saran, pertanyaan melalui fasilitas chat yang ada di fasilitas Zoom meeting ini. Saya kira itu pengantar. Saya persilakan Ibu Direktur. Baik, terima kasih Pak Karo. Selamat pagi Pak Karo, kemudian ada Pak Jati, kemudian Ibu Bapak lain yang hadir dari KLHK maupun para wartawan, dan juga ini saya juga hadir bersama tim, dan saya lihat juga ada live YouTube ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk membahas topik terkait namanya peta indikatif penghentian pemberian izin baru. Mungkin saya akan untuk memudahkan, tadi kan Pak Nunu juga bilang ini mungkin topiknya itu kadang-kadang susah-susah gampang. Saya akan mencoba membawakannya secara simple, jadi semoga bisa lebih mudah dipahami. Tapi saya ingin share screen, saya bisa share screen sendiri atau mungkin dari ini tim Mbak Admin, karena kemarin rencananya akan pakai share screen. Semua sudah bisa melihat ya, pakai full screen, jadi bentuk display. Topik kita pada pagi hari ini, sebagaimana tadi sudah diungkap oleh Pak Karo, adalah tentang penetapan peta indikatif penghentian pemberian izin baru untuk hutan alam primer dan lahan gambut atau singkatannya PIPIP. Jadi nanti di dalam pemaparan ini saya akan menggunakan istilah pendeknya PIPIP karena kalau dipanjangkan sangat panjang. Ini adalah PIPIP tahun 2020 yang periode kedua. Jadi ini adalah sudah lanjutannya lagi. Lanjut. Nah, mungkin lebih jauh sebelum kita membicarakan apa itu PIPIP, saya ingin mengingatkan kembali apa sih sebetulnya tujuan kita untuk membuat ada instruksi presiden. Jadi itu semua mulai dari Inpres yang dulu Inpres tahun 2011, Inpres 10 tahun 2011, dulu namanya adalah moratorium atau penghentian sementara, tetapi sejak tahun 2019, jadi dengan Inpres nomor 5 tahun 2019, dari yang dulu namanya menjadi namanya adalah moratorium, sekarang menjadi penghentian. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya kita mencoba mengingat kembali kenapa ada Inpres ini. Nah, tujuannya sebetulnya adalah untuk menyelamatkan keberadaan hutan alam primer dan gambut, kemudian juga untuk melakukan perbaikan tata kelola. Jadi di sini ada tujuan-tujuan yang tidak melulu hanya mengeluarkan peta, namun memang ada tujuan untuk menyelamatkan keberadaan hutan alam primer dan lahan gambut serta perbaikan tata kelola. Lanjut lagi. Nah, mungkin sambil menunggu slide berikutnya, saya mencoba merefresh kembali bahwa sebetulnya peta PIPIP ini dia berada semua yang mempunyai tutupan hutan alam primer dan lahan gambut dia akan masuk kepada PIPIP walaupun mungkin berada pada aneka fungsi. Tetapi nanti ada, kalau lebih jelasnya itu sebetulnya
kalau dia berada pada kawasan hutan, khususnya kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, apapun tutupannya, dia pasti masuk ke PIPIP. Tapi PIPIP ini juga ada di hutan produksi, bahkan di APL. Tapi memang difokuskan pada yang mempunyai tutupan hutan alam primer atau lahan gambut. Nah, latar belakang ini, slide yang berikutnya ini adalah kenapa dulu yang penghentian penundaan sekarang menjadi penghentian. Ini sekedar mengingat lagi, itu adalah setelah kita melakukan telaahan 2 tahun terakhir, jadi tahun 2017 sampai 2019 itu datanya kita telaah, itu memang kita amati bahwa luasan PIPIP ini relatif sudah stabil. Jadi luasnya itu kurang lebihnya adalah 66 juta hektar. Dalam hal ini kita bisa menyebut bahwa tata kelola ini sudah mendekati sesuatu yang lebih establis, sesuatu yang lebih stabil. Nah, ketika tata kelola sudah mendekati sesuatu yang stabil, artinya ini menjadi satu modal yang kuat. Nah, itu salah satu pertimbangan. Kemudian kita juga melakukan telaahan kondisi dari 2011 sampai 2019 waktu itu, dan melihat bahwa di dalam area penundaan izin ini ada pengurangan deforestasi yang signifikan, terhitung sekitar 38%. Jadi di dalam areal itu terjadi pengurangan deforestasi yang signifikan. Kemudian juga ada pertimbangan bahwa arah kebijakan pengusahaan hutan ini adalah mengoptimalkan perizinan yang sudah ada, artinya existing. Yang existing ini mungkin hanya arahnya adalah perpanjangan izin dan sebagainya. Jadi tidak akan ada membuka areal yang baru. Jadi karena arah di dalam RKTN-nya arahnya juga seperti itu, maka wajar jika kita menggunakan ini sebagai dasar. Kemudian kita juga melihat bahwa potensi PIPIP ini, areal PIPIP ini sangat bagus untuk result based payment. Jadi kalau kita merefer pada peraturan pemerintah 46 tentang instrumen ekonomi lingkungan, areal ini sangat capable untuk menjadi salah satu pendukung atau modalitas utama. Kemudian adanya kebijakan untuk mencapai target NDC yang salah satunya adalah mengenai FREPLAS. Ini yang beberapa pertimbangan yang menjadi dasar kenapa dari dulunya hanya penundaan menjadi penghentian. Lanjut lagi. Nah, di dalam penghentian, namun bagaimanapun karena negara kita juga negara yang berkembang, ada beberapa pengecualian yang dimasukkan dari pengecualian yang masuk dari PIPIP itu. Jadi pengecualian yang pertama adalah permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip atau izin penggunaan sebelum pertama impres. Jadi yang kondisi tahun 2011. Jadi ini sebetulnya kita juga termasuk mencari data, mencari informasi tentang izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang sudah diberikan sebelum tahun 2011. Ini adalah bagian dari tata kelola. Kemudian yang kedua adalah untuk kebutuhan pangan. Seperti kita tahu, pangan adalah kebutuhan yang sangat mendasar, jadi itu termasuk dalam salah satu prioritas. Kemudian yang ketiga adalah perpanjangan izin. Jadi kalau izin yang existing dan dia akan melakukan perpanjangan, sepanjang memang pengusahaan itu memenuhi persyaratan kelestarian, maka dia juga masuk untuk pengecualian. Kemudian untuk kebutuhan restorasi ekosistem, karena restorasi ekosistem ini memang tujuannya untuk menjaga kelangsungan hutan juga. Yang berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan terkait pertahanan dan keamanan. Nah, ini kita tahu kalau untuk urusan keamanan ini memang prioritas, jadi ini yang menjadi pengecualian. Yang berikutnya lagi adalah apabila untuk kepentingan pemerintah, ibu kota baru, kemudian untuk mungkin kabupaten baru atau mungkin perlu provinsi dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi prioritas atau pengecualian. Yang berikutnya adalah proyek-proyek yang menjadi proyek strategi nasional yang ditetapkan dengan peraturan presiden. Jadi ini yang masuk PSN ini harus yang didasarkan peraturan presiden. Kemudian yang berikutnya adalah prasarana penunjang keselamatan umum. Nah, ini banyak yang mungkin untuk urusan
juga terkait pengungsi, bencana alam dan sebagainya. Ini adalah beberapa pengecualian yang harus kita akomodir karena memang itu adalah kebutuhan yang tidak bisa kita tunda. Next. Nah, sekarang setelah pengecualian, kita juga ingin melihat bahwa di dalam Inpres ini sendiri itu ada beberapa tugas yang diberikan kepada beberapa kementerian dan lembaga. Nah, kami ingin menyorot yang diberikan kepada KLHK. Jadi di bawah Inpres 5 ini, KLHK fokus saja kepada yang saya lingkari merah itu, adalah untuk melakukan revisi terhadap peta indikatif penghentian pemberian izin baru pada kawasan hutan setiap 6 bulan sekali. Nah, karena tugas inilah, maka pada hari ini kita berkumpul. Karena pada hari ini kita ingin mengeluarkan bahwa ini setelah 6 bulan, maka sudah keluar peta indikatif yang baru. Jadi ini kita akan mempunyai peta indikatif yang baru dengan beberapa pengecualian atau beberapa perkembangan yang sudah kita akomodir. Nah, kemudian yang berikutnya tugas Kementerian LHK adalah menetapkan peta ini. Jadi setelah kita melakukan revisi, kemudian ditetapkan dan disampaikan kepada publik. Jadi ini adalah tugas yang memang sudah melekat pada KLHK. Nah, untuk melihat kepada tugas-tugas kementerian yang lain, ini sekilas saja. Next. Jadi di sini ada misalkan Kemendagri. Jadi setelah peta yang baru keluar, maka dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap gubernur, terhadap pelaksanaan Inpres sendiri. Kemudian ada juga tugas APR BPN itu untuk menghentikan penerbitan HGU berdasarkan peta yang baru, kemudian melaksanakan percepatan konsolidasi. Jadi ini memang KLHK bekerja secara intensif dengan APR BPN juga untuk konsolidasi hak-hak yang sudah ada pada lahan tersebut. Kementerian Pertanian juga begitu, mereka juga harus melakukan telahan terhadap izin-izin perkebunan yang sudah keluar, kemudian untuk menghentikan penerbitan izin pertanian berdasarkan peta yang baru. Sama untuk PUPR juga melakukan penundaan atau penghentian terhadap PIPIP yang baru. Kemudian BIG untuk melakukan konsolidasi bahwa data informasi yang dipakai ini semua sudah sejalan atau inline dengan konsep-konsep KSP, kebijakan satu peta. Lanjut, nah ini yang menjadi penting untuk diktum ketiga. Jadi ada instruksi khusus untuk gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi setelah peta ini keluar, SK ini keluar dan diikuti petanya, itu artinya menghentikan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan yang berada pada peta ini. Kemudian yang menjadi penting juga adalah ini peta baru dengan SK baru, SK Menteri LHK baru keluar untuk 6 bulan ke depan. Nah, kemudian prosesnya 6 bulan ke depan itu semua KL yang juga terlibat itu juga diminta untuk memberikan laporan atau update kepada Menteri LHK karena 6 bulan lagi dari sekarang pasti peta yang baru akan diupdate. Artinya kalau ada laporan masuk maka updating terhadap peta itu akan lebih komprehensif. Kemudian diktum yang ketujuh, jadi ini sebetulnya pemantauan pelaksanaan Inpres ini adalah akan dipantau oleh Sekretaris Kabinet. Jadi ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Lanjut, ini hanya sebagai ilustrasi. Lanjut, bahwa proses sekarang, proses PIPIP tahun 2020 periode 2 ini sudah selesai dilakukan, di mana melibatkan berbagai KL, dan proses-prosesnya ini, revisi yang kami lakukan ini memperhatikan yang pertama, perubahan tata ruang. Perubahan tata ruang, kemudian yang kedua, masukan dari masyarakat. Lanjut saja Mbak Adni, sudah ke slide yang berikutnya. Kemudian juga yang ketiga, memperhatikan pembaharuan data-data perizinan. Jadi ini kami terus melakukan konsolidasi. Kemudian memperhatikan hasil survei kondisi fisik lapangan. Jadi dalam hal terjadi indikasi perbedaan antara peta atau PIPIP ini dengan kondisi fisik di lapangan, dimungkinkan untuk dilakukan survei lapangan. Yang pertama surveinya adalah survei lahan gambut, ini dilakukan antara BPSDLT, Kementan ini,
kemudian dengan BPKH atau UPT dari Ditjen PKTL, perguruan tinggi yang mempunyai ahli bidang gambut, dan ini pelaksanaannya mengacu pada SNI 7925/2019. Ini SNI yang baru. Kemudian apabila itu terkait dengan hutan alam primer, maka dilakukan survei hutan alam primer yang dikerjakan oleh BPKH, UPT PKTL, bersama Dinas Kehutanan Provinsi atau Dinas Kehutanan yang menangani urusan kehutanan pada provinsi terkait, dan perguruan tinggi yang mempunyai bidang terkait urusan kehutanan. Ada juknisnya dan sebagainya. Nah, ini revisi yang dilakukan ini. Nah, untuk next, ini adalah contoh dari SK yang baru. Ini bukan contoh ya, ini adalah SK yang baru. Jadi PIPIP periode 2 tahun 2020 ini SK-nya adalah SK 4945. Ini menjadi ganti SK yang 851 yang sebelumnya. Sama, dipergunakan sama, tetapi ini adalah SK yang baru, 4945 tanggal 26 Agustus 2020. Lanjut lagi. Slide-nya nggak sama dengan yang saya sampaikan. Halo? Kayaknya slide-nya nggak sama ya, nanti nggak cocok sama ini. Atau saya share screen sendiri. Malah nggak keluar. Mohon maaf ini Pak Karo, saya nggak tahu apakah bisa cocok ya, karena ini slide-nya belum selesai, tapi sudah keluar. Ibu Direktur bisa slide share sendiri aja saya kira. Bisa. Jadi ini saya share screen sendiri ya. Ya ini karena kadang-kadang internet suka jadi masalah. Jadi ini saya lanjutkan. Ini adalah SK yang 4945 yang saya maksud. Apa perubahan signifikan dari SK ini terhadap SK 851 yang sebelumnya? Jadi kalau yang SK sebelumnya 6 bulan yang lalu itu kita masih menggunakan SNI tahun 2013. Ini yang gambut tadi. Jadi survei lahan gambut kemarin masih menggunakan SNI yang lebih tua. Nah, untuk SK yang baru ini sudah menggunakan SNI yang lebih baru 2019. Jadi itu acuannya. Kemudian perubahan lain yang signifikan adalah kami sudah melakukan koordinasi lebih intensif dengan ATR BPN. Sehingga untuk perizinan perizinan yang diusulkan di wilayah di kantor pertanahan kabupaten dan kota itu sudah tidak akan masuk satu-satu, tapi akan dikoordinasikan oleh kantor pertanahan setempat. Jadi saya rasa ini adalah prinsip perbaikan tata kelola juga ya, Bapak Ibu sekalian, karena berarti ini sudah ada mekanisme koordinasi bahwa ini bisa dikumulasikan sehingga masuk ke KLHK itu sudah tidak, mohon maaf, istilahnya tuh perintilan, tapi sudah hasil koordinasi untuk kantor wilayah ATR BPN yang dimaksud. Jadi inilah perubahan signifikan dari SK yang sebelumnya ke SK yang sekarang. Kemudian ini adalah contoh untuk yang survei hutan alam primer. Jadi survei yang dua macam itu semua memang mempunyai acuan yang baku. Ini yang mengenai survei untuk hutan alam primer. Ini adalah petanya, ini jadi sebetulnya tersedia seluruh Indonesia. Ini adalah salah satu contoh nomor lembar peta untuk daerah Papua. Tapi ini sebetulnya user bisa mendapatkan semuanya, legendanya hanya 2, yang berwarna hijau untuk yang berbicara mengenai hutan alam primernya di semua fungsinya, kemudian yang warna pink ini adalah yang lahan gambutnya. Nah, ini adalah perkembangan, ini ilustrasi saja ya. Mungkin kita tidak perlu menengok ke belakang, karena yang di belakang ini kita juga sudah memberikan beberapa penjelasan. Tetapi yang ini, yang sebelah kanan ini, yang areal penghentian pemberian izin baru. Jadi ini yang 2019, kalau dulu itu istilahnya adalah PIPIP 1 sampai PIPIP 15, sehingga kadang-kadang kita lupa itu keluarnya yang tahun berapa. Setelah menjadi penghentian, kita menyebutnya menjadi PIPIP tahunnya tahun berapa. Nah, di tahun 2019, karena itu adalah yang pertama penghentian, itu baru keluar sekali, maka hanya namanya PIPIP 2019. Nah, di 2020 ini karena 6 bulan kan sudah 2 kali, jadi ada PIPIP 1 dan PIPIP 2020 yang 1, dan ini PIPIP 2020 yang kedua. Ini adalah yang kedua. Terjadi perubahan luasan, jadi tapi relatif semua sama di 66 juta hektar.
Jadi dari 66,3 66,32 ya menjadi 66,278. Nah, ini penjelasannya perubahan yang terjadi. Jadi sebagaimana saya jelaskan di depan, selama 6 bulan ini dilakukan review terhadap berbagai hal. Yang pertama, ini yang minus ini artinya terjadi pengurangan luas, kemudian yang plus ini yang penambahan. Jadi ada perubahan karena konfirmasi sebelum tahun 2011. Jadi banyak masukan masyarakat yang sebetulnya mereka sudah punya izin atau sudah punya hak milik di lahan itu. Jadi ada HGU, SHM, SKT yang sebelumnya tidak terdeteksi, itu baru terdeteksi. Nah, ini kalau dia sudah dimiliki sebelum 2011 itu masih diakui. Tapi kalau yang keluarnya setelah 2011 itu sudah PIPIP yang menang. Nah, ini ada pengurangan luas sekitar 18.000. Kemudian ada juga pengurangan luas karena pemutakhiran data perizinan. Jadi ini ada perizinan yang memang ini ya, ada yang dia kekhususan karena apa? IPPKH yang ini, yang sesuai dengan Perpu kontrak karya. Nah, itu ada juga kemudian yang perkembangan HA dan HTI. Kemudian ada juga pemutakhiran data bidang tanah. Jadi ini masyarakat yang mendaftarkan ke ATR BPN. Jadi mereka sudah mempunyai hak sebelum 2011 tetapi belum mendaftarkan. Nah, ini baru ketahuan setelah mereka mendaftarkan. Kemudian ada juga pemutakhiran data perubahan peruntukan. Ini biasanya karena transmigrasi. Nah, ini proses pelepasan untuk transmigrasi ini memang lama sehingga kadang-kadang baru teridentifikasi cukup panjang. Kemudian ada juga pengurangan karena survei. Tapi kalau survei ini ternyata sebenarnya sangat sedikit pengurangannya. Survei lahan gambut dan survei hutan alam primer. Kemudian ada penambahan yang signifikan akibat perubahan tata ruang. Nah, ini perubahan tata ruang ini karena ada perubahan fungsi kawasan hutan menjadi hutan lindung dan hutan konservasi atau sebaliknya. Seperti kita tahu, kalau dia hutan lindung dan hutan konservasi, apapun tutupannya, dia pasti masuk ke PIPIP. Karena apa? Tujuannya adalah untuk menyelamatkan hutan alam primer lahan gambut dan ekosistemnya, serta untuk perbaikan tata kelola. Jadi total ada pengurangan luas sekitar 43.000. Dan itu pun karena beberapa perubahan atau hak-hak yang sebelumnya tidak terdeteksi, namun sekarang terdeteksi. Ini mungkin Pak Taruh, beberapa pengantar kami, nanti mungkin akan banyak pada diskusi, tapi intinya sebagai tindak lanjut dari Inpres 5 tahun 2019, sebagaimana tugas KLHK untuk harus melakukan update setiap 6 bulan sekali dan menetapkan, maka setelah ini maka yang berlaku adalah yang SK 4945 tentang PIPIP tahun 2020 periode 2. Masyarakat luas dapat mengakses dan mengunduh dari website KLHK, ada di web GIS. Itu bisa diakses untuk map service-nya, tapi untuk yang JPEG-nya kebetulan karena masih ada urusan server, kami mungkin baru minggu depan JPEG-nya bisa naik, tetapi kalau dari map service itu sudah bisa diakses. Kemudian dengan terbitnya SK ini, maka Bupati, Gubernur, Bupati, Wali Kota, setelah KL yang terkait, agar dalam menerbitkan atau perizinan dan sebagainya itu memperhatikan adanya PIPIP yang baru ini. Kemudian semua instansi juga kita harapkan tetap memberikan update kepada KLHK agar 6 bulan ke depan bila memang ada perubahan atau penyesuaian itu bisa terdeteksi. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Pak Karo, kami kembalikan. Moga-moga materi yang sebetulnya agak complicated ini bisa kami sampaikan secara ringkas dan bisa memberikan informasi yang lebih jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Direktur. Bu Direktur bisa sambil buka chatnya. Sudah masuk beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Ekolistioningrum Bloomberg. Beliau bertanya, bisakah PIPIP disebut sebagai hutan primer dan gambut yang dipertahankan sebagai hutan? Yang kedua dari Mas Sugi, Agro Indonesia.
Terkait pengecualian, adakah areal yang dihentikan pemberian izin baru yang terkena proyek food estate? Kemudian yang ketiga dari Mbak Firda, bisakah mendapat data spasial SHP, PPIB? Baru 3 pertanyaan itu silakan direspon Bu Direktur. Rekan-rekan media yang lain apabila ada pertanyaan bisa dipergunakan fasilitas chat. Silakan Bu Dir. Ya, baik, terima kasih Pak Karo. Jadi ini yang pertama saya mencoba menjawab dari yang Bloomberg ya. Bisakah PIPIP disebut sebagai hutan primer dan gambut yang dipertahankan? Menurut saya sangat bisa, walaupun ini yang harus dipahami juga ya. Memang tujuannya mempertahankan hutan primer dan lahan gambut. Tetapi untuk PIPIP yang masuk karena fungsi, yaitu untuk yang berada pada fungsi hutan konservasi dan hutan lindung, itu sebetulnya apapun tutupannya dia masuk. Nah, kenapa? Karena sebetulnya itu yang di hutan lindung kan untuk fungsi penataan tata air. Jadi ini tugasnya memang harus menjaga ketersediaan air dan sebagainya. Yang di hutan konservasi, karena selain hutan primer dan lahan gambut, mereka juga ada ekosistem asli yang juga harus dijaga. Jadi, tapi kalau saya senang juga kalau disebut ini sebagai areal atau wilayah yang ada untuk menjaga atau mempertahankan keberadaan hutan primer dan lahan gambut. Saya rasa nggak ada masalah ini kalau mau disebut seperti itu. Itu yang dari Bloomberg ya. Kemudian untuk yang pengecualian, adakah areal yang dihentikan pemberian izin baru yang terkena proyek? Nah, ini jadi gini, di pengecualian itu ada komoditas yang disebutkan. Jadi tidak semua komoditas itu langsung menjadi pengecualian. Jadi hanya komoditas yang memang menjadi bahan utama pangan, karena pangan ini adalah kebutuhan paling primer, seperti padi, palawija dan sebagainya itu memang menjadi prioritas, itu bisa menjadi pengecualian. Nah, kalau untuk yang komoditas yang lain itu yang bukan pangan itu tidak menjadi pengecualian. Jadi pengecualian itu tidak semua produk pertanian, tetapi yang disebutkan komoditasnya untuk pangan yang utama. Kemudian kalau bicara adakah, ya memang ada beberapa, biasanya itu karena untuk lumbung padi dan sebagainya, tapi itu biasanya tidak terlalu luas ya, tidak terlalu banyak, sedikit saja. Kemudian bisa minta dikirimkan, presentasi ini bukan ke kami. Kemudian, data spasial untuk saat ini karena kami juga mempunyai tata aturan main, jadi publik itu bisa mengakses melalui map service. Map service di WebGIS-nya KLHK itu bisa diakses melalui websitenya KLHK atau cari saja WebGIS KLHK, itu bisa diakses dengan map service. Kemudian kalau publik ingin mendapatkan yang bukan shape file, itu JPEG-nya juga diakses. Kami memang mempunyai aturan yang ada dasarnya, penggunaan data SHP dan penggunaan data JPEG ini seperti apa. Tapi untuk fasilitas mengelaborasi atau menggunakan data SHP ini secara optimum, map service ini sebetulnya sangat bisa dipakai oleh semua user. Jadi kami mencoba sudah seterbuka mungkin ini Pak Nunu, Pak Karo, agar informasi ini bisa diakses oleh masyarakat seluas-luasnya. Kemudian apalagi nih? Oh ini ya, Pak Karo, saya izin langsung jawab aja ya. Silakan. Ya. Jadi ini ada juga Hans Nicholas ini bertanya ke kami. Kalau ada areal PIPIP yang masuk ke area interest food estate, maka apakah dikecualikan? Seperti yang saya sampaikan, tidak semua komoditas yang dikecualikan. Jadi memang hanya komoditas-komoditas yang sudah disebutkan di impres itu saja yang akan kita akomodasikan. Jadi kalau memang dia tidak disebutkan atau ibaratnya tidak tiba-tiba gitu ya, keinginan tiba-tiba itu memang tidak serta-merta itu masuk pengecualian, karena pengecualian hanya diberikan apa yang sudah disebutkan di dalam Impres 5 2019.
Kemudian, nah ini pengecualian untuk PSN. Nah, untuk PSN ini harus kami tekankan ya, banyak juga PSN ini harus yang sesuai peraturan presiden. Jadi kalau dia mungkin tidak masuk di dalam perpresnya mengenai PSN, itu tidak masuk pengecualian. Jadi banyak juga yang mengira bahwa semua yang terkait infrastruktur atau apa itu pasti PSN, sebetulnya tidak. Kalau tidak ada perpres dasar, tidak ada disebutkan di dalam perpres mengenai PSN ini, kami tidak akan memasukkan dalam proses pengecualian. Jadi ini baku, hanya yang ada di dalam perpres itu. Apakah bisa pemilik izin mempertahankan perpanjangan izin konsesi tanpa adanya laporan kerja tahunan yang wajib dilaksanakan? Saya pikir kalau tidak melaporkan bagaimana ini juga ya, bisa, karena gini, izin yang bisa perpanjangan dan mungkin juga kita akomodir untuk tetap berada di luar PIPIP, itu tentu yang harus sudah memasukkan atau masuk kriteria pengelolaan hutan lestari. Jadi kalau tidak memenuhi persyaratan pelaporan dan sebagainya, saya rasa itu tidak memenuhi kaidah atau prasyarat pengelolaan secara lestari. Jadi memang harus dipenuhi dulu prasyarat-prasyaratnya dan diyakini bahwa dia melakukan pengelolaan lahannya secara lestari. Nah itu mungkin setelah izinnya habis, mereka pada saat akan melakukan perpanjangan itu menjadi yang mendapatkan apa ya, prioritas, karena ini kan areal perpanjangan, asal dia lestari dia memang bisa. Ini yang lanjutnya lagi. Nah, ini kalau berbicara mengenai masyarakat, jadi masyarakat ini masyarakat itu katakanlah yang paling banyak kan melalui perhutanan sosial ya Pak Nunu. Jadi kami itu sebetulnya juga banyak juga permohonan yang terkait seperti itu. Tapi gini, kalau perhutanan sosialnya itu untuk yang HTR, yang artinya mereka ada aksi untuk menebang dan sebagainya, itu tidak bisa kita tolerir. Tetapi apabila aktivitasnya itu terkait dengan pengelolaan jasa lingkungan, kemudian HHBK, itu masih bisa diterima. Dan itu tidak harus keluar dari PIPIP. Mereka masih bisa berada di dalam PIPIP. Jadi apakah masyarakat tetap bisa mendapatkan manfaat? Saya rasa ya, karena hutan ini dipertahankan sebetulnya juga untuk kepentingan bersama, tidak hanya pada fungsi-fungsi ekologisnya, tetapi juga agar bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain, mungkin dalam hal ekonomi, tetapi harus tidak merusak dari ekosistemnya. Itu kuncinya mungkin kalau bicara hutan yang di dalam PIPIP. Satu lagi Bu Dir, dari Mas ini. Ya. Nah ini, berapa yang sudah dikecualikan untuk pangan strategis? Nah, pangan strategis ini memang kalau saya boleh bilang ya, belum seluruhnya selesai dihitung. Jadi AOI-nya itu belum seluruhnya selesai dihitung dan kalau kami mengikuti tidak serta-merta itu akan mengambil areal-areal yang produktif. Dalam arti kalau dia memang benar-benar masih bertutupan lahan gambut atau dia memang benar-benar masih hutan primer yang bagus, itu kan tidak mungkin serta-merta langsung langsung dikonversi atau apa. Karena untuk lahan pangan yang ini tentu berusaha mengoptimalkan areal yang tidak produktif. Tidak serta-merta karena ini pengecualian lalu ini dipotong ini dan sebagainya, saya rasa nggak seperti itu. Jadi luasan untuk AOI-nya pun saya rasa masih berproses. Kami pun tetap ditugasi untuk menjaga keberadaan PIPIP ini dan belum ada permintaan untuk mengeluarkan untuk ini bahan pangan yang ini karena memang fokusnya kepada area yang tidak produktif. Mungkin itu aja Pak Nunu. Ada satu lagi Mbak Bu Dir dari Mbak Firda ini terakhir kayaknya. Ya. Ya, nanti ini akan menjadi catatan kami. Nanti kami memang harus berkoordinasi ya dengan Pusdatin ini, Pak Nunu. Ya, betul. Kadang memang di
server kita itu sama bandwidth kita itu tidak cukup untuk semua informasinya masuk. Iya, iya. Tapi memang kita mencoba memasukkan yang duluan itu yang penghentian. Yang penghentian. Sementara kalau yang untuk moratorium, tapi nanti untuk historical ya, nanti kami akan coba optimalkan beberapa data. Karena gini, ini kan data yang sudah lama ya, jadi tidak semua itu berada pada standar kualitas yang sama. Jadi kami memang menjamin agar data yang sudah keluar di WebGIS itu adalah yang standar dan kualitasnya sudah baku. Kalau yang standar dan kualitasnya belum baku, memang kami sedang menyempurnakan. Tapi ini akan menjadi catatan kami. Ya. Mas Sugi itu ada, wah nambah terus ini, keren ini. Ya. Jangan saya kayak ujian pendadaran. Iya. Ya, ini ya. Mengapa proses verifikasi bisa berjalan lama? Sampai setelah 10 tahun. Nah, ini justru ini yang menjadi menarik. Jadi saya tadi bilang ya, kami pun sebetulnya mengira untuk penyempurnaan tata kelola ini bisa cepat. Tapi ternyata memang seperti itu. Contoh, banyak masyarakat itu yang sebetulnya sudah punya SHM terhadap wilayah itu dari tahun 80-an. Tetapi itu tidak pernah diproses. Nah, ini yang mereka baru setelah, jadi gini, ada unsur bagusnya. Ketika PIPIP ini menjadi semakin populer, masyarakat itu jadi tergerak untuk, oh iya, saya harus mengecek areal saya. Nah, mereka itu kemudian mengurus ke kantor-kantor BPN setempatnya, kemudian baru itu ketahuan. Jadi kalau pertanyaannya, kenapa sampai sekarang tata kelola ini belum clear? Karena memang seperti itu. Banyak sekali izin, bukan izin ya, ini kepemilikan. Karena kebanyakan yang kecil-kecil itu adalah kepemilikan. Jadi masyarakat yang sudah punya hak atas lahan itu, ini banyaknya terjadi di APL memang. Di APL, mereka tidak pernah tahu, setelah tahu ada PIPIP, mereka baru bergegas mengurus. Nah ini menurut saya adalah satu proses yang bagus, karena ternyata tata kelola ini tidak simpel. Kita kira cepat. Dengan ini semua selesai, ternyata enggak, ada yang belum terdeteksi, termasuk HGU itu juga ada juga yang belum ketahuan informasinya. Jadi ini memang sambil bertahap. Saya rasa ini adalah proses. Dan kenapa lama? Kami sendiri sebenarnya kaget juga kenapa ternyata masih ada juga. Padahal kita pikir ini sudah lebih established ya, tapi ternyata masih terus ini yang masuk. Nah ini kalau bicara food estate saya rasa agak di luar konteksnya ya Pak Nunu, karena saya memang mendapat tugas tidak untuk langsung menjelaskan food estate, apalagi food estate ini masih proses. Ya, ada timnya sendiri nanti ya. Betul, dan ini masih berproses. Saya nanti disetrap sama Pak Karo ini karena membicarakan yang tidak menjadi topiknya pada hari ini. Jadi nanti mungkin untuk pertanyaan yang berikutnya aja. Ya. Nah ini untuk ke data pemilih izin konsesi. Nah ini kalau untuk izin, kami itu sebetulnya memang tidak mengurusi ini pemilik siapa saja, tetapi kami memang mendeteksi ini ada izin-izin, ada distribusinya, ada lokasinya, tetapi memang tidak difokuskan untuk kepemilikannya. Tapi data ini ada, nah ini nanti harus dikoordinasikan dengan eselon-eselon 1 yang terkait yang memang mempunyai kewenangan untuk urusan perizinannya, ya, gitu ya, Pak Karo. Jadi ini kami memang saya rasa itu tentu bisa, tapi tidak bisa dari tim inilah, karena tugas kami memang hanya memberikan klarifikasi terkait areal PIPIP. Baik, Ibu Direktur, rekan-rekan media masih ada yang ingin disampaikan? Ditulis ya penyampaiannya. Biar terrecord ya. Biar terrecord ya. Biar terrecord. Tapi saya sebetulnya senang juga ini Pak Karo, karena memang dengan informasi seperti ini lebih banyak pihak yang mengetahui tentang adanya PIPIP.
Betul. lebih banyak pihak yang mengetahui PIPIP ini, nanti lebih banyak lagi yang akan melaporkan. Karena sebetulnya kalau kami boleh bilang, masih banyak juga yang belum aware. Jadi ketika mendengar ini baru ngurus ini. Oh iya, ternyata areal saya ini. Nah ini kenapa tata kelola ini ternyata masih berproses karena seperti itu. Iya, salah satu prasyarat verifikasi kan tadi ada input masyarakat ya. Itu jadi Betul. bagus juga ya. Betul Pak Karu. Ini jadi kami ternyata memang awareness dari publik terkait ini sangat penting. Sangat penting karena mereka juga, dan kami melihat ini kepedulian banyak pihak terhadap keberadaan PIPIP ini sangat bagus. Baik. Jadi kami sebetulnya sangat senang dengan urusan ini. Bu Direktur bisa di-share kah itunya, materinya kepada teman-teman? Ada pertanyaan? Nanti biar yang bentuk PDF aja ya. Baik. Ada di teman-teman di Mbak. Jadi nanti gini aja Pak Karo. Ya. Jadi dari kami nanti PDF ke timnya Bapak. Nah nanti Bapak yang share aja ya. Baik. Nah. Ya itu aja. Yang PDF-nya ya. Ya. Rekan-rekan media, masih ada yang ingin disampaikan, ditanyakan. Saya kira ini momen yang bagus saya kira. Ya. Kalau belum ada yang bertanya, saya mungkin sambil ini aja Bu Dir, sambil Ibu menyampaikan sesuatu jika ada yang ingin disampaikan. Ya, sama ini. Jadi banyak juga pengertian publik yang menganggap bahwa yang masuk di dalam PIPIP ini hanya fungsi hutan lindung sama fungsi hutan konservasi. Sebetulnya tidak. Semua fungsi, bahkan APL pun ada yang masuk ke PIPIP. Hanya kriterianya gini. Kalau dia fungsinya hutan konservasi dan hutan lindung, itu otomatis mereka masuk, apapun tutupannya. Yang primer, yang sekunder, apalagi yang primer, apalagi yang gambut, tapi yang sekunder dan yang lain-lain pun masuk. Kalau dia berada di fungsi lindung dan konservasi. Tapi kalau dia berada di hutan produksi kan ada produksi biasa, produksi tetap, HPK. Itu kalau dia hutan primer dan dia lahan gambut, otomatis masuk. Ini sama juga dengan APL. Jadi di APL pun banyak juga yang masuk ke PIPIP. Kalau dia adalah hutan primer dan dia lahan gambut, dia pasti masuk ke PIPIP. Makanya itu tadi, banyak masyarakat yang kemudian mengecek apakah benar SHM yang sudah dia miliki ini sudah terakomodir atau terpantau oleh adanya PIPIP. Dan kebanyakan memang ada yang cuma ujungnya masuk atau apa. Nah ini makanya peta yang 6 bulan sekali itu harus kita keluarkan karena itu ada laporan-laporan dari masyarakat, ada pucuk lahannya yang masuk. Nah kalau dia nggak cocok kami biasanya meminta untuk survei. Tapi kalau ternyata memang kondisinya sudah seperti yang dilaporkan dan sesuai dengan dokumennya, itu juga kami akan keluar. Itu saja sih Pak. Baik. Tambahan. Ada permintaan dari Pak Sugi, bisa direspon Mbak Direktur. Oke. Mohon izin mengingatkan kembali. Oh ini bukan ini. Mana di atas. Masing-masing luas dari fungsi hutan yang dihentikan izinnya. Boleh. Masing-masing luas dari fungsi. Nah ini kebetulan admin ada ya kita slide yang itu. Sebentar. Saya carikan dulu. Karena yang kita keluarkan mintanya yang per fungsi ya. Ada sih yang per fungsi, cuman kita enggak. Sebentar Pak Nunu, itu silakan kalau ada pertanyaan sambil saya ngecek dulu ya untuk angka ininya. Silakan dulu sambil saya ngecek dulu. Karena tidak ada langsung.
Karena ini ada yang di slide panjang, padahal kemarin kan permintaannya slide-nya jangan panjang-panjang, jadi sudah saya potong, harus saya cek dulu. Di share yang diperlukan oleh teman-teman saja. Rekan-rekan silahkan mengisi absensi, ini sudah ditagih lagi oleh timnya Bu Belinda. Bagi yang belum ya, bagi yang ingin menyampaikan pendapat, saran, bertanya, silahkan dipergunakan melalui fasilitas chat. Sambil Bu Belinda menyiapkan bahan yang dimintakan. Silakan rekan-rekan media. Nah, ini ada satu slide Pak Nunu, tapi tidak langsung berfungsi ya. Ada juga, cuman saya belum nemu. Jadi ini yang saya maksud bahwa PIPIP itu ada kriteria kawasan, ada kriteria karena lahan gambut, dan ada karena kriteria hutan alam primer. Nah, ini yang pengurangan ya, dari yang kondisi periode 1 ke periode 2. Jadi kalau kita lihat, kawasannya ini naik. Jadi yang lindung konservasi ini naik, ini karena ada perubahan tata ruang dan sebagainya ya. Ada yang menjadi kawasan konservasi, menjadi kawasan lindung, ini kan memang dia otomatis naik. Kemudian kalau yang lahan gambut, ini memang turun. Turun dalam arti karena memang ada survei yang mengatakan dia juga jadi survei itu kadang-kadang dengan SNI yang dikeluarkan oleh Kementan sendiri, dulu kan dia indikatif sebagai lahan gambut, tapi ternyata setelah dilakukan survei itu ada yang namanya prosentase kandungan tanah, lempung ini dan sebagainya yang dia sebetulnya masih bisa masuk kriteria gambut apa enggak. Jadi banyak yang seperti itu. Jadi ternyata setelah dilakukan pengecekan di lapangan, ternyata dia tidak bisa disebut gambut karena kadar gambutnya hanya sekian persen. Saya nggak menangani langsung ya, tapi ini dari teman-teman yang Kementan karena SNI-nya seperti itu, banyak juga pengurangan yang terjadi karena setelah dilakukan pengecekan lapangan ini sebetulnya tidak bisa masuk kategori gambut lagi. Jadi itu yang dikeluarkan. Makanya gambutnya memang turun. Kalau hutan alam primernya itu dalam arti memang dia naik karena ini ada pengaruhnya dari perubahan fungsi itu. Jadi yang apa ya? Hutan alam yang atau karena ada yang izin yang tidak lagi produktif kemudian dikembalikan kepada negara dan masuk ke dalam PIPIP. Nah, ini kalau yang fungsi ini sambil saya carikan dulu. Monggo Pak Nunu, saya tak ngobrol dulu. Pertanyaan berikutnya Bu Dir dari Mas Hans Nicholas dari Mongapai. Oke, sebentar nanti kalau yang fungsi kalau saya belum bisa nemu slide-nya, saya tambahkan pas di share aja ya. Ya, gitu aja. Ya, kalau saya nggak bisa jawab daripada nyari-nyari nanti habis waktunya kan gitu toh. Nah ini izin tanya, selain revisi peta 6 bulan sekali, permanen apa? Nah, jadi gini, kalau sekarang gini, PIPIP itu sendiri sudah 66 juta hektar. Kan? Sementara luas daratan kita itu 187 juta hektar. Berarti ini kan sebetulnya sudah berapa Pak Nunu? Sudah 30% ya. Jadi memang banyak juga yang mengatakan bahwa hutan sekunder ini juga perlu dimasukkan kan gitu. Namun demikian telahan untuk bisa ke arah sana itu juga kami juga sedang mencoba mengkaji karena gini, hutan sekunder itu sebetulnya ada juga yang jadi ini ada urusannya sama gini. Hutan sekunder itu berada pada satu kelas, namanya hutan sekunder. Tapi sebetulnya kelas hutan sekunder ini kondisinya nggak sama.
Jadi di dalam kelas hutan sekunder ini sebetulnya ada hutan sekunder yang dia mendekati bagus seperti hutan primer, tapi ada juga yang dia kondisinya sebetulnya tidak terlalu bagus dan sudah menjadi lebih kepada areal tidak produktif kan gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah teknologi pada saat ini belum cukup akurat untuk bisa memisahkan kelas hutan sekunder ini menjadi itu tadi. Hutan sekunder yang bagus, hutan sekunder yang medium, sama hutan sekunder yang jelek kan gitu. Nah, pada saat teknologi atau datanya itu belum bisa memisahkan seperti itu, tentu rasanya agak rumit untuk menganggap hutan sekunder yang apa ya, yang heterogen ini seluruhnya kepada PIPIP. Kenapa? Karena sebetulnya banyak juga aktivitas masyarakat yang memang masih berada di situ. Nah, harusnya kalau kita sudah bisa memisahkan, nah ini memang menjadi PR bersama nih. Sejujurnya kami itu sibuk mencari metodologi, sibuk melakukan testing, sibuk melakukan exercise agar kita bisa paling tidak memisahkan atau mendesagregasi hutan sekunder ini sesuai dengan kriteria yang tadi. Jadi dalam hal ini pinginnya hutan sekunder yang dia sebetulnya kalau kita biarkan sedikit saja, kemudian bisa kembali kepada suksesi primernya, inginnya kami masukkan juga kepada PIPIP kan gitu. Tapi saat ini belum bisa memisahkan, jadi memang masih agak rumit. Tapi yang jelas dengan hanya hutan primer itu pun luasnya sudah 66 juta hektar. 66 juta hektar itu sudah sangat luas sekali sebetulnya. Dari kawasan hutan, jangan kawasan hutan, luas areal berhutan kita itu 94 juta hektar. Dari luas daratan 187. Jadi katakanlah 50%-nya, 50% daratan Indonesia ini berhutan. Ya, 50% dari 94. Nah, ini 66%-nya 66 juta hektar. 66 dibagi 94 itu berarti berapa? Saya sambil ngitung nih sekalian ya. Makanya saya juga penasaran ini. Sabar Pak Nunu. Dibagi 94. Nah, jadi dari area yang berhutan itu 70% itu sudah dilindungi oleh PIPIP. Artinya yang sebetulnya yang masih dipakai beraktivitas itu hanya 30%. Nah, hutan sekunder itu dia berada di 30% ini sebetulnya. Jadi saya rasa mungkin kita sambil berhitung matematik, ya ada beberapa perhitungan matematik, ada juga dasar itu tadi. Kami juga ingin hutan sekunder yang dia posisinya masih bagus harusnya nanti masuk ke PIPIP. Tapi sebetulnya tapi kan belum bisa. Jadi itu sebetulnya dasarnya. Dan ini kalau ditanya apakah kebijakannya ingin ke sana, tentu kami juga pengen ke sana. Tapi ini progressing by time. Yes. Baik, saya kira sudah dijawab semua Bu Direktur. Penjelasannya saya kira mencerahkan kita semua. Tadi dari Mas Han Nicholas ya pertanyaan terakhir saya kira. Nanti yang dimintakan Pak Sugi bisa diselipkan di bahan presentasi yang akan di-share kepada teman-teman media. Gitu ya. Ya Pak, nanti kita tambahkan nanti Mas Nunu. Baik. Yang luas per fungsi itu ya. Ya. Terima kasih Bu Direktur, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media atas kehadiran Ibu Direktur dan rekan-rekan media pada media briefing kali ini. Kita akan ketemu pada media briefing berikutnya dengan topik, tema, dan judul yang berbeda saya kira. Kita berikan aplaus untuk Bu Direktur dari tempat masing-masing. Terima kasih Bu Direktur. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Rilis nanti kita akan sampaikan setelah ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sehat-sehat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nunu. Terima kasih Mbak B. Ya Pak Jati, monggo. Nanti kami susulkan ke Humas ya. Baik, kita ya, jadi pakai paparan yang ini termasuk tambahan yang fungsi. Okay. Ntar kita bereskan dulu. Thank you ya. Ya, terima kasih.
Izin live ya. Ya, saya juga izin live. Ya. Terima kasih.